Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah raya malam hari ini. Sungguh luar biasa. Ya, Pastor tadi sampaikan bahwa 31 Oktober adalah hari Reformasi Day ya, Reformation Day, hari reformasi Martin Luther. Tapi 31 Oktober juga bersama dengan Halloween. Hari Halo itu sebenarnya holy ya, tapi musuh merayakan tentang kematian, kejahatan, demonik ya, dan itu mau menutupi sebenarnya sejarah kekristenan. Itu suatu peristiwa, termasuk peristiwa yang terbesar, reformasi ya, yang menyampaikan bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia. Itu luar biasa ya. Kita review sedikit tentang sola, 5 sola ya, hanya oleh Mika bisa ya, 5 sola dari reformasi, sola scriptura ya, hanya oleh firman Kristus ya, hanya firman kita hidup. Terus yang kedua, sola Christ alone ya, semua tentang Kristus saja. Selanjutnya tentang grace alone, kasih karunia, hanya kasih karunia. Jadi kalau udah bilang kasih karunia, itu hanya kasih karunia, cuma-cuma gratis. Ini yang direformasi dari gereja. Tentu memang waktu itu gereja Katolik ya, karena Martin Luther seorang pastor ya, pastor Katolik, imam Katolik ya, dipaku di pintu gerbang gereja. Yang ketiga, yang keempat ya, faith alone ya, kita tahu kita memiliki kebenaran iman, hanya menerima. Sama-sama katakan, hanya menerima. Faith ya, kebenaran hadiah tuh, karena kita terima hanya kebenaran hadiah. Dan yang terakhir, for the glory of God alone ya, hanya kemuliaan bagi Tuhan ya. Ini kalau dirangkumkan, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, semua tentang Yesus. Amin ya. Dan ini salah satu peristiwa yang terbesar di dalam sejarah kekristenan. Nah, kita tahu bahwa musuh berusaha menyerang, dan kita mengenakan selengkap senjata Allah ya, full armor of God. Kita ini udah dari pastor udah sampaikan, udah sampai minggu ketiga ya, mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju sirah righteousness, itu Mika keluarin ya. Jadi seperti prajurit Romawi. Ya, dulu saya pikir kita pakai klik gitu, bukan ya. Ini tentang semua tentang the gospel truth. Ya, ikat pinggang kebenaran. Ya, the belt of truth ya, tempat semua senjata ya, kita taruh ya. Nyaman kita memiliki belt of truth, kebenaran, dan baju sirah juga yang menjaga kita dari semua serangan-serangan musuh ya. Bahkan ikat pinggang juga bicara loin tuh, yang menutupi semua isi perut kita semua, dari kesehatan kita juga ya. Kita udah dengar, ini saya cuma review aja ya, kasut kerelaan beritakan Injil damai sejahtera ya. Kita tahu kasut kita ada memberitakan Injil Shalom ya. Perisai iman itu, perisainya menyeluruh, memadamkan api, panah-panah api sejahat. Di ayat yang lain dikatakan seperti perisai air tuh, menutupi gitu. Jadi kalau panah api sejahat masuk ya, padam ya. Perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh dalam doa bahasa roh. Nah, kita pelan-pelan sekarang ya. Jadi udah bagian yang terakhir. Sebelum kita mulai, kita akan baca lagi dari Efesus 6 ya, cuman kita akan lihat pelan-pelan, dan kita tahu bagaimana pakainya gitu ya. Jadi tadi kan saya bilang, dulu kita pikir pakai tanpa pengertian dah. Ketinggalan kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan berita damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Kadang-kadang doa bahasa rohnya juga nggak tahu. Nah, sekarang kita benar-benar belajar 1 sampai 4 ya. Kita mulai dari ya, Efesus 6 ayat 10 ya. Kita mulai review lagi bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat ya. Kita memiliki dunamis, power
kekuatan kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya ketika kita di dalam Kristus, ini disadarkan bahwa kita mengenakan Kristus sebagai selengkap senjata Allah. Kebenaran, makanya gospel of truth. Di dalam kekuatan kuasanya, dunamis, kuasa powernya. Dan makanya gospel, Injil. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kita ayat 11, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, artinya waktu kita kenakan, nah 1 sampai 4, ya, tadi kan kemarin kita belajar ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, righteousness, sebenarnya bukan baju sirah keadilan, tuh righteousness juga. Kebenaran perbuatan sebenarnya, tapi perbuatan Yesus. Kalau truth itu kebenaran kenyataan. Perisai iman, kasut kerelaan, perisai iman. Ya, 4 itu yang pertama kita kenakannya gimana? Kita kenakannya dengan mengatakan saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita kenakan semua tuh. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu tentang kebenaran hadiah, kebenaran Tuhan. Kita nggak mau ragu lagi sedikit pun. Yang percaya katakan amin. Jadi nggak ada urusan lagi dengan kebenaran manusia, upaya, usaha, perform diri. No. No way. Kita kenakan apa? Saya adalah kebenaran dalam Kristus. Itu semua menjadi milik kita. Makanya kita percaya pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Seperti hari Jumat kita dengar. Ya, tidak ada lagi penghukuman absolut mutlak. Hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna mutlak. Nah, supaya kamu dapat bertahan, stand melawan tipu muslihat iblis. Iblis cuma nipu hal-hal yang sebaliknya. Masih ada tuduhan, masih ada dakwaan, masih ada tentang manusia. Ah, kamu orang Kristen, buktinya kamu masih begitu, masih begini. Nah, itu semua panah-panah api si jahat. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan peluru yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, mereka punya hierarki seperti itu. Iblis menipu, mencuri, membunuh, membinasa. Ya, jadi ada struktur pemerintahan yang sebenarnya semua sudah dikalahkan. Karena musuh yang terakhir yang namanya maut sudah dikalahkan. Jadi titik, ya. Titik. Nah, sekarang kita akan berdiri teguh aja. Jadi 13-14 itu tentang berdiri teguh. Stand tadi kan, berdiri teguh. Kenakannya gimana? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Ya, yang apa-apa kita baca 13-14 karena nanti kita akan masuk di poinnya. Ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, ya, antistemi, ya, jadi mengadakan ofensif gitu. Karena pertahanan yang terbaik adalah menyerang, ya, pada hari yang jahat dan tetap withstand. Jadi kita peperangan rohani gimana? Withstand, berdiri teguh, nggak mau ditipu lagi. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadilah berdiri tegak. Withstand. Berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan. Nah, di awal kan ya. Nah, kita akan lihat. Ulangi lagi. Gak apa-apa ya. Jadi, berdirilah tegak. Withstand. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ayo katakan sama-sama. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu kita berdiri di posisi, saudara. Posisi mana? Bersama Yesus. Relax, duduk bersama Yesus. Di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Karena itu kebenaran hadiah. Makanya disebut belt
of truth, ya itu kan ya. Yang pertama, waist with truth. Ya. Ikat pinggang atau loin juga dibilang ya. Makanya semua kejaga tuh semua. Kebenaran. Dan yang kedua, breastplate. Ya, righteousness. Kebenaran hadiah. Kita udah tahu ya, kebenaran hadiah membuat kita tumbuh damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Gimana baliknya? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Teman, dengan pengertian kita, oh, makanya kita memiliki kebenaran Tuhan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Makanya kita memiliki kebenaran hadiah. Saya terima. Tuhan, bukan saya, bukan kebenaran saya. Kalau gagal juga, itu manusia lama saya. Old man. Saya ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ketiga, kasut memberitakan, maksud kerelaan memberitakan Injil Shalom. Makanya kita memiliki Shalom yang kita bisa beritakan gitu. Amin. Ya, kita tahu ya, Shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, artinya luas sekali. Amin. Ya, tiga, yang keempat, 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Amin. Ya, jadi perisai iman, iblis nggak bisa panah kita. Sama kan? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, selesai udah. Panah-panah api jahat nggak bisa masuk. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ya, panah-panah api jahat nggak bisa masuk. Amin. Ya, dalam segala keadaan artinya apa? Anytime. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Semua panah-panah api jahat tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Ya, jadi hari-hari ini coba bayangkan ya, kalau kita lihat banyak orang-orang, bahkan orang-orang Kristen tuh stres gitu. Depresi, tekanan. Nah, tetapi kita fokus, terima. Ya. Saya adalah kebenaran dalam Kristus. 4 hal ini kita terima semua. Terpasang udah. Nah, kita juga lihat selanjutnya bahwa kita ini menerima ketopong keselamatan. Nah, ini harus kita terima, saudara. Makanya dibilang above all, and take. Bagaimana menerimanya? Menerimanya ketopong keselamatan dan pedang roh, ketopong keselamatan, ya, helm keselamatan, dan pedang roh yaitu firman. Yang keenam, lewat berbahasa roh. Selesai sebenarnya apa yang kita mau dengar malam hari ini. Ya, karena ayat 18 saya bilang apa? Nah, itu kan ya, praying always with all prayer ya. Jadi dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya, berdoa di dalam roh, kita kenakan helm keselamatan ini. Ya. Jadi selamat kita. Pikiran kita kan peperangan di pikiran tuh. Selamat kita. Amin. Ya, dari semua kuasa-kuasa musuh tidak dapat tembus. Dan senjata ofensif, firman roh, pedang roh mungkin dibilang. Jadi kalau dibilang kenakannya gimana, Pak? Saya adalah kebenaran dalam Kristus, 1-4 kita terima. Kita berbahasa roh, helm keselamatan, dan pedang roh kita kenakan. Ya, seperti itu aja. Makanya dibilang di Markus 16 ayat 17. Jadi hari ini itu right minded itu atau pikiran yang benar itu mahal, saudara. Banyak orang-orang pikirannya kacau balau. Saya kan sering cerita. Bahkan nama-nama Kristen melakukan hal-hal yang buruk menjadi berita nasional.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Sudah lihat ya. Demi namaku artinya dalam nama Yesus. Jadi kita nggak bilang wah setan nggak ada. Bukan, setan ada, berusaha menipu saudara dan saya, mendakwa dan menuduh, mengembalikan penghukuman. Pakai apa? Pakai hukum Taurat. Supaya kita berfokus kepada diri kita sendiri lagi. Dia kita usir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua tipu muslihat iblis. Semua evil power. Kuasa-kuasa musuh. Saya usir dalam nama Yesus. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ketika kita berbahasa roh, senjata ofensif juga. Ya kenapa? Karena kalau dulu kan pedang roh. Itu cuma pedang gitu ya. Pedangnya orang Romawi itu. Pastor tadi sampaikan. Seperti pedang laser. Kalau udah laser itu menembus ruang dan waktu. Berbahasa roh itu menembus ruang dan waktu. Semua keadaan masa depan kita dapat berdoa. Ya, makanya dikatakan kita diberikan segala otoritas, kuasa. Amin. Ya, makanya tadi di Markus 16 ayat 17 kita diberikan kuasa, ya, otoritas. Nah, otoritas iblis itu sudah dilucuti, saudara. Iblis sudah dilucuti, iblis sudah ditelanjangi, kasut dicopotin, dia jalan seperti tawanan. Ya, zaman dulu, zaman Romawi itu kalau tawanan berjalan, dirantai, dijadikan tontonan umum, dipermalukan di hadapan kota. Karena jenderal di depan, pasukan pemenang di depan, dan semua tawanan di belakang mengalami penghinaan. Ya, ditimpukin telur busuk kali, dan semua sampah dilemparin ke mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi, saudara ini bicara benar-benar kemenangan mutlak. Sudah menang. Jadi ketika kita kenakan kebenaran, ya kenakan aja. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, kalau pikiran kita diserang, kita berbahasa roh aja. Dan itu menjadi senjata ofensif. Di dalam nama Yesus, iblis tidak berkuasa. Kolose 2 ayat 13-15. Kamu juga, meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu. Sudah lihat ya. Akibat dosa, upah dosa adalah maut. Mati. Jadi kalau kita balik lagi di bawah penghukuman, mati. Nggak ada kehidupan. Di bawah penghukuman. Salah satu, salah semua. Yakobus 2 ayat 10. Di bawah murka Sinai. Siapa yang datang ke mau naik dekat batasnya aja, kena panah. Dipanah. Dart tuh. Panah api. Mati. Kematian. Saudara nggak main-main. Ya saudara, ini bukan soal ya pilihan lah, boleh. Ya pilihan memang, tapi jangan pilih kematian dong. Sedangkan ada kehidupan. Kehidupan mulia, kehidupan kemenangan. Kehidupan berkat. Masa pilih kematian? Saya main di tengah-tengah aja, Pak. Nggak ada tengah-tengahnya, saudara. Nggak ada irisannya. Ini dua ekstrim yang berbeda. Entah di bawah kehidupan, kasih karunia, rahmatnya baru setiap pagi. Tadi kita dengar nyanyian, kita nyanyikan. Atau di bawah kematian. Dirajam tiap hari, hidup seperti ditimpukin batu. Ada orang bilang begitu ya. Kenapa? Karena dihukum, dirajam di masa lalu. Di perjanjian lama. Tapi Tuhan bilang, dan oleh karena tidak diusir secara lahiriah. Artinya apa? Karena nggak ada perjanjian. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Kita sudah dibangkitkan. Ciptaan baru dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita bilang, enggak, kita masih mati. Berarti sudah nggak percaya Yesus bangkit. Karena
Kebangkitan Kristus ada di dalam diri kita. Roh kebangkitan. Sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Makanya kita bisa diberikan Roh Kudus. Wah, saya orang berdosa, saya orang berdosa. Nggak selesai-selesai. Saudara, Roh Kudus nggak mungkin ada dalam diri kita. Kita bait Roh Kudus. Kita bait kudus Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Karena karya Yesus. Jadi berita pengampunan segala dosa, segala pelanggaran, absolut mutlak, saudara. Terlepas dari perbuatan kita, sekali lagi saya katakan. Enak dong Pak, bikin dosa aja. Selalu orang berpikir gitu. Itu orang fokusnya kepada dosa. Ketika kita menerima segala pengampunan, pengampunan segala dosa, dibenarkan sempurna, fokus kita kepada apa? Kepada Yesus. Bukan kepada dosa. Mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Hidup mulia. 14. Dengan menghapus surat hutang. Jadi kita nggak berutang sama iblis. Pastor Prince selalu sampaikan ya. Iblis dari awal nggak punya modal apa-apa. Modalnya udah cuma nipu manusia, Adam dan Hawa. Suruh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tipuan aja, dia nggak punya modal apa-apa, benar. Tapi kita jadi jatuh dalam dosa, manusia berhutang kepada Tuhan. Yang memberikan manusia itu Taman Eden bahkan. Segala suatu buah-buah pohon yang makanan yang luar biasa baik, kehidupan yang luar biasa ajaib. Nah, surat hutang oleh ketentuan hukum membakwa dan mengancam kita. Makanya iblis kalau masih pakai itu kepada kita, ya tunjuk aja ke salib, sudah lunas. Sudah dibayar dan gak ada urusan sama lu memang juga. Bukan hutang sama dia. Dan Bapak sudah menerima apa yang Yesus sudah kerjakan. Sudah lunas, sudah dibayar. It is finished. Kula. Paid in full. Tetelestai. Bahasa Yunaninya kan. Kula bahasa Aramaiknya. Sudah dibayar lunas. Dan accepted. Tuhan udah terima. Masih bisa mengancam kita nggak? Nggak bisa. Masih bisa mendakwa kita nggak? Nggak bisa. Kita hanya melihat gini. Kalau ditipu sama iblis bahwa Tuhan masih menghukum kamu. Kita mikirnya gini. Kalau Tuhan masih menghukum saya. Pertama firman-Nya bilang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Masa Tuhan nggak adil? Bapa nggak adil terhadap Yesus? Orang udah penghukuman yang mesti menimpa kita sudah ditimpakan kepada Yesus. Ya nggak semua kata iblis. Ya itu tipuan lagi. Ya semua. Kalau nggak Yesus nggak bisa bangkit. Kalau masih ada sisa dosa yang belum dihukum. Jadi dakwaan, ancaman kepada hati nurani kita bahkan. Itu nggak sudah dihapus. Sama-sama katakan dihapus. Taken away. Kalau udah diambil, dihapus, taken away, itu udah nggak ada lagi, saudara. Makanya iblis berusaha nipu. Supaya hati nurani orang percaya itu masih ada hati nurani tuduhan, dakwaan. Nah, akibat tuduhan, dakwaan, stres, depresi. Banyak orang, ya kalau kita dengar yang hari Jumat, masih ada rasa guilt tuh. Rasa bersalah. Bayangin. Makanya orang tuh sakit jiwa bahkan orang Kristen. Bayangin orang Kristen sakit jiwa. Padahal tersedia shalom melampaui segala akal. Tersedia sukacita oleh Roh Kudus. Tersedia damai sejahtera Kristus memerintah atas hati kita, pikiran kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Sudah dipakukan, saudara. Surat hutang itu. Jadi sudah terpampang jelas. Jadi sebenarnya iblis nggak bisa lagi mempermalukan kita. Dia sudah dilucuti. Ayat 15-nya katakan apa?
Iya, Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Penguasa-pemerintah itu yang tadi kita baca di dalam Efesus 6. Roh-roh jahat di udara, setan-setan iblis itu sudah dilucuti. Jadi lucuti dari apa? Dia kan ngancam kita, dakwa kita dengan surat hutang kan. Tapi kalau kita bilang, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dia mau dakwa pakai apa lagi? Sekarang tidak adalah penghukuman karena saya di dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Itu bukan ngomong kosong, saudara. Itu kebenaran. Ya, jadi menjadikan mereka, yaitu musuh, yaitu iblis, menjadi tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus sudah menang. Iblis sudah kalah. Jadi yang jadi pecundang, yang jadi kelompok yang kalah, dia tadi. Pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara tadi. Semua. Paham saudara? Amin. Ya, jadi Yesus itu dikatakan bukan membuat orang berdosa jadi bermoral, bahkan dibilang. Tapi orang mati jadi hidup. Hidup, saudara. Dan gak ada yang bisa menghapus surat hutang tadi, handwriting disebut. Itu personal, Tuhan yang nulis sendiri itu 10 hukum Taurat. Gak ada yang bisa hapus. Kecuali Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus sudah menghapus. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat 10 perintah Allah itu kudus, benar, adil. Tapi tidak bisa membuat orang berdosa kudus, benar, adil. Orang berdosa yang bangkrut masalahnya. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena kita nggak sanggup, pasti dihukum di bawah hukum Taurat. Kenapa? Salah satu, salah semua. Luar dalam lagi Tuhan lihatnya. Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus saya. Ditebus dengan darah yang mahal. Ditebus, diperdamaikan dengan Tuhan. Dengan darah yang mahal. Dengan tubuhnya sendiri. Sekali dan untuk selama-lamanya. Kurang apa lagi, saudara? Bagaimana mungkin orang Kristen masih digoyahkan dengan kebenaran yang luar biasa ini sebenarnya? Kenapa dengan jalan menjadi kutuk? Tuh, lihat. Karena kita menjadi dosa, karena dosa kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Makanya saya sering katakan, kalau orang siapapun bilang kamu harus pikul salib, kamu pikul salib. Salib yang mana lagi? Bahwa salib itu adalah kutuk, terkutuklah orang digantung di kayu salib. Padahal kita telah disalibkan bersama Kristus. Bahkan di Roma 6 ayat 6 katakan, manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Kristus. Ya tapi kan Bapak belum lahir 2000 tahun yang lalu. Itulah saya menerima karena kasih karunia by grace melalui iman. Itulah ajaibnya. Pedang roh tuh, pedang laser tuh, udah melampaui waktu dan ruang. Habis gak iblis? Habis. Mau lawan bagaimana dia? Mau lawan kita? Kalau kita berkata saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Maju lagi, kita berbahasa roh. Ya, pikiran kita ada helm keselamatan, salvation, kekal. Keselamatan itu bahasa Ibraninya Yesua. Pikiran Kristus yang kita miliki. Sudah dihapus surat hutang. Ya, jadi iblis tuh pakai jangan gitu kan. Jadi kalau bilang, saudara jangan pikirin ayam goreng yang kriuk ya. Saudara mulai kepikir kan. Kalau saya ngomong begitu jangan, lo pikir KFC misalnya. Ya, jadi saudara malah pikir, makanya Tuhan nggak pakai begitu.
kebenaran. Ya, hukum Taurat tidak kenal yang namanya. Nah, ini juga tipuan juga. Ya, kamu lakukan yang terbaik. Seolah-olah gini, tahu orang Kristen nggak bisa melakukan seluruh hukum Taurat, tapi kita berusaha gitu. Seolah do the best tuh. Perjanjian lama, hukum Taurat itu tidak mengenal do the best. Do perfectly itu yang dia kenal. Lakukan sempurna. Karena hukum Taurat itu kesatuan komposit gitu. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Makanya seperti orang ahli Taurat di masa lalu, dia turunin hukum Taurat menurut standar manusia. Sama juga sebenarnya. Dibilang, oh iya hukum moralnya, hukum seremonialnya enggak lagi. Enggak bisa saudara. Kesatuan komposit. Apa tuh? Ya, kesatuan utuh. Enggak ada dipisah-pisahkan begitu. Kesatuan. Salah satu, salah semua. Saudara, kita harus benar-benar kenakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, jadi hidup oleh Roh itu jadi real. Bukan hidup berdasarkan daging, temporal, apa tuh? Sementara. Kita hidup dalam Roh. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ini bicara di atas ruang dan waktu. Kalau saudara bilang gini, ya gimana Pak? Masa lalu, masa kini, masa depan. Dosa kita masa depan semua dibanding 2000 tahun yang lalu. Tuhan itu di luar ruang dan waktu karena dia yang menciptakan. Udah gitu aja gampang. Kenapa dia di luar ruang, di dalam waktu, misalnya di luar waktu? Dia yang menciptakan. Makanya disebut Alfa dan Omega, Allah yang kekal. Makanya kita dibilang karena yang kelihatan itu sementara, yang sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Nah, itu kekal itu kata begitu. Kita memiliki roh yang kekal. Kelak kita memiliki tubuh kemuliaan yang kekal. Senantiasa sehat, kuat, segar. Bahkan tubuh fana ini juga diberikan quicken, dibangkitkan dari roh. Penyediaan yang gak habis-habis. Kalau udah bicara yang tidak kelihatan tuh 5 roti, 2 ikan kecil memberi makan 12.000 orang. Karena 5.000 orang plus istrinya, anak-anaknya. Sampai kenyang, sisa 12 bakul. Itu yang kita melihat yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena kita menerima helm keselamatan itu. Kita berdoa di dalam bahasa roh. Iblis gak bisa apa-apa lagi. Dia sudah dilucuti tadi. Dilucuti. Tuhan Yesus sudah batalkan tuh haknya. Seperti zaman Ayub kan. Zaman Ayub dia seolah-olah masih bisa mendakwa. Kita juga masih sering sudah ditakuti pakai ayat tentang Ayub itu. Bisa loh didakwa. Buktinya Ayub bisa. Orang saleh, kudus, benar. Tuhan yang ngomong. Didakwa. Seolah iblis masih disebut anak Allah kan. Kumpul tuh. Punya spot dia di situ. Punya spot artinya punya apa? Punya kedudukan. Karena dia mengalahkan Adam. Nipu Adam tuh. Sebagai penguasa dunia ini. Mendakwa. Nggak ada lagi saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah bawa darahnya. Dipercikkan. Ibrani 9 ayat 12. Dan iya, Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk once and for all. Once and for all. Saudara, itu suatu term, satu kalimat yang kuat sekali. Sekali 2000 tahun lalu, efeknya selama-lamanya. Kekal. Jangan pernah ragukan itu. Kalau ragu-ragu, lihat lagi. Darahnya darah apa? Darah siapa? Bukan darah binatang kaki 4.
darah anak domba Allah, anak tunggal Allah yang sangat dikasihi, dicurahkan darahnya. Ya bukan membawa darah anak domba jantan atau darah anak lembu, bukan bawa darah binatang tuh. Sekali lagi, imam besar agung kita Yesus Kristus nggak bawa darah binatang yang adalah bayangan, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Kalau udah bilang darahnya sendiri, itu darahnya kekal, bernilai kekal. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal, mendapat rest sebenarnya. Bicara kekal, everlasting, selama-lamanya. Saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu kekal. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Itu kekal. Nggak ada yang bisa mendakwa lagi. Nggak ada yang bisa menuntut lagi. Nggak ada yang bisa menurunkan kita lagi. Kenapa? Yesus sudah selesai. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi itulah sebabnya kalau kita kembali, kita teguh berdiri. Emang kita balik lagi ya. Tadi kita udah baca Efesus 6 ayat 13-14. Stand, berdiri. Withstand, teguh berdiri. Ya, sudah ada di dalam victory ground, tanah kemenangan. Holiness ground, tanah yang kudus. Favor ground. Ya. Righteousness ground, semua udah milik kita di dalam Kristus. Mereka kita bilang, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Sudah punya. Amin. Ya. Jadi perhitungkan seperti itu, saudara. Tuhan aja, saya nggak memperhitungkan dosa-dosamu lagi. Your sin and your deeds I remember no more. Tidak mungkin diinput, tidak mungkin diperhitungkan, katanya. Kesalahan dosa-dosa kamu. Kenapa? Karena Tuhan melihat di victory ground, tanah kemenangan. Ya kita ulangi ya, waktu yang lalu tentang 2 Samuel 23 ayat 11-12. Ini si Sama ini, salah satu pahlawan Daud. Sudah dia Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah, ladang penuh kacang merah. Pastor bilang lentil gitu, kacang merah tuh. Sebidang tanah. Dan tentara Israel maksudnya telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kenapa? Nggak mau mempertahankan cuma sebidang tanah kacang. Tapi pahlawan Daud itu berdiri stand, berdiri teguh, withstand. Sama aja kayak Daud juga berdiri teguh. Siapa nih orang Goliat ini? Orang Filistin gak bersunat ini. Berani-beraninya menghina barisan Allah yang maha tinggi. Saudara, saya sering bilang, ketika kita berdiri aja teguh, berdiri aja teguh, saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Gak ada tuh saudara. Setan, iblis, kejahatan, semua makhluk apapun, manusia kali yang dirasuki, mau menyerang kita yang dapat berhasil. Setiap senjata yang ditempa melawan kita nggak akan bisa berhasil, nggak bisa. Tapi berdiri dong di tengah-tengah itu. Makanya dibilang ini, selanjutnya 13. Maka berilah ia di tengah-tengah ladang itu dan dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Kenapa? Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Itu kata kuncinya. Tuhan itu pasti tolong. Nah ini rahasia yang luar biasa. Ini pewahyuan yang luar biasa. Keadaan nih, tuntutan. Wah, udah gak bisa bayar ini. Wah, udah utang begini. Beri teguh enggak. Tuhan Yesus kaya, rela jadi miskin supaya saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinan. Tuhan Yesus supply segala keperluan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Ya, ketika kita berdiri aja terus. Kayak tadi kesaksian, ya relax saja.
Nggak bisa, kamu udah nggak punya duit, kamu miskin, kamu begini begitu, begini begitu. Enggak. Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia sehingga saya bercukupan dalam segala, bahkan berkelimpahan dari segala kebajikan. Goodness. Enggak. Gitu. Ya tapi deklarasikan, Tuhan ada gembalaku, takkan kekurangan aku. Pak, nggak bisa Pak, cuman ngomong gitu doang Pak. Siapa bilang? Ini buktinya sama. Dia berdiri aja. Dia bukan berdiri dengan pasukan loh. Pasukan udah lari. Kenapa? Karena Filistin lebih banyak. Mungkin 2-3 kali lipat. Tapi dia sendiri berdiri akhirnya. Tapi ketika dia sendiri bersama Tuhan, dia mayoritas. Contoh yang sering saya bilang apa? Orang Kristen di Indonesia kan minoritas. Kalau yang simpati juga, kita nggak boleh gitu loh sama minoritas. Terus orang Kristen bilang, iya. Saya tidak pernah mau mengaminkan, mengiyakan kalau kita dibilang minoritas. No way, no say. Kita bersama Yesus itu mayoritas. Saudara, cukup satu bersama Yesus, satu mayoritas. Kenapa? 2/3 malaikat-malaikat ikut panglima bala tentara. Mayoritas. Makanya hati-hati dengan omongan kita. Ya, kita mah orang miskin. Siapa bilang? Saudara bersama Yesus, dia kaya rela menjadi miskin supaya saudara yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Itu namanya berdiri, teguh berdiri, teguh berdiri, teguh berdiri. Di dalam hak kita. Iblis bilang gini. Nggak bisa. Dia sudah dilucuti. Semua omongan dia, ngomongan nggak ada bobotnya sama sekali. Zero, zong. Makanya dia pakai supaya kita itu di bawah hukum Taurat lagi tipuannya. Supaya upaya usaha diri, supaya kita dinilai berdasarkan performance kita. Makanya iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Terus orang Kristen bilang, ya kita yang berjuang, kita harus bayar harga. Tambah terpuruk lagi, saudara. Orang tua sudah bayar semua. Gimana? Paham? Ya, jadi dibenarkan. Ya, karena iman. Ya, jadi dikatakan kembali di dalam Efesus 6 ayat 16 ya. Coba kita lihat sebentar. Balik lagi. Di perisai iman ya, dalam segala keadaan, above all, itu bahasa Inggrisnya. Ya, dalam segala keadaan, above all, pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai ini kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Artinya, dengan perisai ini shield of faith sebenarnya dibilang. Ya, the shield of the faith. Perisai iman. Nah, apa itu? Ya, di dalam Galatia 3 ayat 24-25. Ke situ aja, Mik. Tadi kita udah dengar ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Ya, ini penuntun itu schoolmaster. Saudara, saya ulang sedikit ya, bahwa di zaman Romawi kalau orang orang kaya gitu ya punya anak, itu ada penuntun atau schoolmaster. Sebelum dia akil balik, diajar, dididik sama schoolmaster ini. Tuh ya, schoolmaster ya, to bring us unto Christ. Jadi ketika kita sekarang sudah terima Yesus, kita huyos. Balik lagi tadi ya. Makanya sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, ini justified by faith tadi kan ya. Be justified by faith. Inilah yang disebut shield of the faith. Ya, dibenarkan kebenaran iman. Kalau kita dengar kebenaran oleh iman, artinya tangan terbuka menerima, artinya kebenaran hadiah. Ya. Nah, inilah makanya dia bilang kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Ya, 25-nya bilang
Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Kita ini huios, putra, berhak menerima janji Allah. Karena itu kita ini berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dengan iman, sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara penerima, saudara pewaris. Saya menerima apa yang Yesus layak terima. Jangan dibantah saudara udah kayak gitu. Ya tapi, nggak pakai tapi. Baca aja. Jadi ketika orang percaya Yesus, dia itu bukan bocah lagi gitu. Yang di bawah hukum Taurat bocah. Bocah itu artinya nggak penerima warisan. Ketika kita terima Yesus, huios, putra. Kenapa? Yesus layak terima. Kita layak. Dilayakkan. Amin. Ya, jadi sekali lagi kita terima ya. Tadi sambil jalan, sambil dijelaskan. Nah, tinggal ketopong keselamatan, helm keselamatan, dan pedang roh. Kita udah dengar ya. Jadi helm keselamatan, the way of we thinking. Ya, apa yang kita pikirin, cara berpikir kita kepada taklukan kepada ketaatan Kristus. Taklukan pikiran kita kepada ketaatan Kristus. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, tetapi senjata, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Power. Jadi, Roh Kudus itu, the promise itu, kamu terima kuasa. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kalau saudara masih berpikir, masih ada benteng-benteng Pak, saya nggak ngerti tuh kasih karunia. Apa yang Bapak ngomong atau yang pastor pengen ngomong, kayaknya masih kebentur-bentur gitu, nggak ngerti. Roboh saudara kalau saudara berbahasa. Terima itu. Helm keselamatan itu. Yesua itu. Ya, ketopong keselamatan. Menjagai pikiran saudara. Medan pertempuran di pikiran. Ayat 5-nya. Dan kami mematahkan setiap siasat orang. Saya sering diskusi juga kan. Bahwa ini orang dikasih karunia, kenapa nggak mau terima ya? Entar jebret, rubuh sebagian. Di dalamnya ada benteng lain lagi. Ya tapi Pak, entar rubuh di sini ada benteng lain lagi. Ini orang mau terima nggak sih? Dan nggak mau ujungnya. Tapi kalau dibilang, kalau kita berbahasa roh ya, dia bilang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sebenarnya apa sih yang saudara dan saya, manusia ya, bukan saudara dan saya, manusia nggak bisa terima begitu baiknya amazing grace itu, kasih karunia yang luar biasa itu. Karena ada benteng-benteng, ada selubung-selubung tuh. Ternyata oleh keangkuhan manusia. Dari awal, dari tragedi di Sinai itu karena keangkuhan manusia. Kok Aser, Deber, Adonai, Naaseh. Tuhan, jangan perhitungkan kebaikan-Mu saja kepada kami, tapi perhitungkan juga kebaikan kami, kebenaran kami. Kalau kami benar, kami baru dapat berkat. Kalau kami salah, kami siap dihukum. Minta hukum Taurat, saudara. Tahu hukumnya juga belum. Main tanda tangan aja, nantangin Tuhan. Oh begitu. Sejak itu ada jarak, keterpisahan. Tragedi, saudara. Saudara, kita nggak bisa, kita bilang Tuhan menyertai kita, Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita, tidak melupakan kita. Dosa nggak memisahkan kita dari kasih Kristus. Nggak bisa. Kita tetap jatuh di dalam Kristus. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan mengenal kita sempurna, dan tetap mengasihi kita, mencintai kita sempurna, nggak berubah. Ya tapi keangkuhan manusia selalu menentang pengenalan akan Allah. Dia nggak kenal Allah, Tuhan yang memberikan kebenarannya bagi kita. Darahnya buat kita.
menghapus semua dosa. Tidak mungkin pernah ingat. Itu ditentang habis. Nah, tapi dibilang kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Kepada pikiran Kristus itu sebenarnya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Pikiran itu semua pasti positif, saudara. Pikiran-pikirannya, pikiran kebenaran itu pasti positif. Benar, mulia, adil, suci, manis. Nah, itu kan Filipi. Ya kita ulang. Benar ya benar. Kebenaran Allah dalam Kristus. Mulia ya mulia, hidup mulia. Adil ya adil, righteousness. Suci ya suci, holiness. Manis ya manis. Sedap didengar ya sedap disengar. Kebajikan, goodness, patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Itu kita kenakan helm keselamatan. Ternyata, oh kenakannya berbahasa roh ya. Saudara nggak usah malu. Berarti berbahasa roh dimanapun. Ya kan dibilang praying in tongue itu dia tuh. Melalui. By means of. Mana tadi tuh Mik? Ya. Ini kita memang bolak-balik nih. Balik lagi ya. Ke Efesus 6 ayat yang ke-8. Efesus 6 ya. Ya, melalui dalam segala doa dan permohonan. Nah, dia tuh. Dalam segala doa dan permohonan. Ya. Kita terima helm keselamatan dan pedang roh. Tuh. True tuh ya. True melalui dia, by means of all prayers and supplication, praying at all times in the spirit. Jadi melalui kita terima ketopong keselamatan, ya, helm keselamatan dan pedang roh. Iblis udah takut banget deh udah. Hancur ya. All the time, kairos tuh udah bicara. Setiap kesempatan, ya, makanya berjaga-jaga di dalam doamu, dalam segala permohonan tak putus-putusnya, setiap kesempatan, setiap waktu. Bagi orang-orang kudus. Amin. Nah, bagian terakhir. Ya ini untuk udah apa? Kita lihat ya, sekali lagi, saya adalah kebenaran dalam Kristus, semua dipakai. Dari 1 sampai 4. 5, 6 berbahasa roh. Kena semua. Di alam roh kita terpandang seperti itu. Nah, makanya di dalam Yesaya 59 ayat 17 dikatakan hukum, jangan ayat 14, ayat 17 saja langsung ya. Ia mengenakan keadilan atau righteousness sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Helm salvation, keselamatan itu Yesua. Kita ingat ya, tadi pikiran semua. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Nah, Tuhan membalas sebenarnya di perjanjian lama kepada musuh-musuhnya. Ya, musuh kita udah tahu, bukan darah dan daging. 18. Ya, itu kan bahasa Inggrisnya ya. Put a righteousness as a breastplate. Oke. Sesuai dengan perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Ganjaran kepada musuh-musuhnya. Yang berperang siapa? Tuhan, saudara. Kalau udah saudara berdiri teguh, kenakan selengkap senjata Allah. Ya, bahkan pulau-pulau yang jauh, ia memberi ganjaran. Nah, ini bicara tentang salvation juga. 19. Maka orang yang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, in the west sebenarnya, matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Kalau dalam bahasa Inggris ya. Ya, from the west, mestinya his glory from the east kan, tapi from the rising of the sun. Kalau pastor bilang ini Jepang, ya bisa aja Indonesia, ya, di tempat matahari terbit. Nah, lihat ya, when the enemy shall come in like a flood, musuh datang
seperti banjir. Tadi bahasa Indonesianya nggak bilang gini ya. Nah, tadi bilangnya sebab ia datang seperti arus dari tempat sempit dan didorong oleh nafas Tuhan. Nah, ini bahasa Indonesianya. Bahasa King James-nya, musuh datang seperti banjir. Ya, musuh datang kan, saya nak jidat dia aja kan. The Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Naikkan panji-panji yang melawan dia. Yang melawan dia jadi apa? Roh Allah yang hidup. Selesaikan 20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Nanti akan dikuat di Roma 11 ya. Penebus. Kita memiliki penebus, juru selamat. Sion, kita di Sion, bukan di Sinai. Jelas ya. Untuk orang-orang Yakub Israel yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kita jadi kawanan domba Israel. Ya, 21 di dalam Kristus tentu saja. Dan adapun aku, inilah perjanjianku, ya. New covenant. Kataan perjanjian baru kepada mereka firman Tuhan. Rohku yang hinggapi engkau. Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya firman Tuhan. Tadi Pastor Vin sampaikan. Kita berbahasa roh, anak-anak kita akan berbahasa roh. Anak-anak dari anak-anak kita akan berbahasa roh. Dan itu akan membuat pikiran mereka memiliki pikiran Kristus. Helm keselamatan tadi. Ini perjanjian. Ini perjanjian. Musuh-musuh seperti banjir. Roh itu akan seperti standar. Seperti standar itu seperti panji-panji yang menghadapi musuh-musuh. ini bicara perkemahan di padang gurun. Oke, Mik, balik Mik. Ya, salib. Standar itu tadi ada di situ, ada panji-panji Tuhan, maksudnya Mika gitu ya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ayat disampaikan di Roma 11 ayat 26 dan 27. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan tadi dari Sion ya. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Nah, kita tahu penebus kita, Mesias, juru selamat, yaitu Yesus, penebus. Menebus kita dari kematian tadi, ke dalam hidup, ditebus. Ya, dia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Hidup mulia. 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah, lihat tabelnya ya. Jadi ini bicara tentang dihapus segala dosa. Warnanya nih. Ya, when I take away their sin tuh di dalam Roma 11 ayat 27-nya. Ya. Dan di sini dibilang covenant ini, my spirit who is upon you and my word is which I have put in your mouth. Ditaruh firman itu di mulut anak-anak kita, mulut anak-anak kita, mulut keturunan kita, keturunan kita. Ya, itu ketika I take their sin. Jadi saudara, absolut mutlak, ketika Yesus sudah tebus dosa kita, kita terima kebenaran Dia. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, kita berbahasa roh. Ya. Semua selengkap senjata Allah kita pakai. Jadi hari-hari ini musuh bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Buktikan. Ya, Israel nggak mungkin kalah sudah. Ya, Israel nggak mungkin kalah. Ya, jadi kita udah jelas menerima senjata Allah. Ya, 1-4, saya adalah kebenaran dalam Kristus. Ketobang keselamatan, pedang roh, kita berbahasa roh. Musuh-musuh apa? Semua kalah, binasa. Buktikan, hidupi, terima, simple sekali. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hari ini kesempatan saudara. Saudara mau hidup sebagai pemenang atau pecundang?
terima Yesus, penebus, juru selamat. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat, penebus saya. Dengan mulut saya mengaku dan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang dikasih, yang terkasih. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan saya menerima jaminan meterai Roh Kudus. Saya terima kepenuhan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, kita tutup ibadah kita dengan perjamuan kudus. Saudara, jangan takut. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Dan Tuhan memberikan kita lebih daripada pemenang. Kita berdiri teguh dalam kebenaran Injil. Sudah dibasuh dengan air yang jernih. Dan kita diseka dengan kain lenan halus, yaitu melalui perjamuan kudus. Rasul Paulus katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, kita ambil roti tangan kanan kita tinggi-tinggi, ya, dan mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kita menerima warisan, artinya tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar artinya benar-benar benefit, menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan, ya, tubuh Kristus spesial dipisahkan. Kita mengakui tubuh Tuhan, bahwa tubuh Kristus diremukkan supaya saudara utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam keluar air dan darah supaya dosa saudara dan saya dihapus, taken away. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar seperti film di belakang, digantung antara bumi dengan langit. Terkutuk di kayu salib, menerima dosa kita. Semua dosa, semua penghukuman, semua murka, semua apapun yang buruk dalam kehidupan kita diserap habis oleh Yesus. Sehingga kita bisa rest, bersandar di dadanya. Kemurahan kebaikannya kita terima. Dan berkata, sebagaimana Engkau di surga, ya Tuhan Yesus, demikian saya di bumi. Layak terima kuasa dan kekayaan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, kekayaan. Demikian saya di bumi sekarang. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak lagi daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Karena ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Kita makan tadi ya, anak domba Allah, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik dari butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, tubuh sehat. Dan daging Kristus, tulang Kristus. Terima, saudara. Bahkan dimudahkan lagi. Terima dunamis demi dunamis. Kekuatan baru. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita taken away, diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya. Tuhan tidak memperhitungkan, tidak diinput. Tuhan melupakan, tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa kesalahan kita. Continue berkelanjutan di bawah air terjun dari Yesus. Hati nurani kita sempurna karena korban yang sempurna. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Menerima pengampunan segala, dibenarkan sepenuhnya. Kita ini huyos, pewaris Kanaan.
Tanah yang berlimpah, flow, mengalir tuh, berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang kita tidak bangun, tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Finansial tuh artinya air. Yang kita nggak gali, kita memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Yang kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini di dalam Kristus. Mewarisi berkat Abraham. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Berkat rohani di alam surgawi. Kanun-kanun roh. Wow, begitu luar biasa. Begitu ajaib, saudara. Sudah dibayar oleh darah yang mahal. Overpayment. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ucap syukur, saudara. Terima saja karya sempurna Yesus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi naikkan pujian ini. Ya, kita terima semua supply Tuhan. Kita berbahasa roh. Menyanyi, memuji, berbahasa roh. Dimanapun, setiap waktu, setiap saat.